Pagi yang indah. Megan ingin sarapan cepat sebelum bekerja, tapi dia hanya memiliki 3 apel yang sama. Hanya satu yang aman untuk dimakan, sementara 2 lainnya beracun. Bisakah kamu membantunya memilih yang terbaik? Ada ulat di dalam apel kedua, yang berarti tidak ada racun di dalam buahnya. Jadi aman untuk dimakan. Megan mengendarai sepeda motornya ke tempat kerja seperti biasa. Dia mengendarai motornya di tikungan yang sama dengan kecepatan tertentu setiap hari, tanpa menghiraukan apakah hari sedang hujan atau cerah. Namun jika cuaca mendung tapi tidak hujan, Megan biasanya melaju lebih cepat. Mengapa? Ada tempat pencucian mobil di tikungan itu. Pada hari hujan, jalan yang basah mengurangi daya cengkraman. Pada hari yang cerah, air dari tempat pencucian mobil membuat jalan menjadi basah dan menyebabkan efek yang sama. Tetapi jika ramalan cuaca mengatakan ada kemungkinan hujan, tempat pencucian mobil hanya mendapat sedikit pelanggan sehingga jalan tetap kering. Itulah mengapa Megan melewati daerah itu lebih cepat. Megan sedang duduk di ruang kerjanya. Tiba-tiba seorang pengantar barang masuk ke ruangan sambil membawa sebuah kardus. Dia duduk di dekat Megan. Meskipun Megan tidak bisa melihat, mendengar, atau mencium isi kotak itu, dia tahu pasti apa yang ada di dalamnya. Bagaimana? Megan alergi terhadap kucing. Dia mulai mengalami gejala-gejala alerginya. Megan sedang melihat keluar jendela kantor. Dia melihat tumpukan kerikil, wortel, dan pipa tergeletak di tengah taman. Ada yang tahu apa yang terjadi di sini? Megan melihat sisa-sisa manusia salju yang meleleh. Pacar Megan, Stan, mengiriminya foto selfie. Dia segera menyadari bahwa dia selingkuh. Bagaimana dia tahu? Lihatlah latar belakangnya. Ada lipstik seseorang di atas meja rias. Lipstik itu mungkin bukan milik Megan. Itu sebabnya dia curiga ada wanita lain yang mengunjungi apartemen Stan. Megan pergi ke dapur kantor dan menemukan 2 kotak makan siang yang sama di dalam kulkas. Dapatkah kamu menemukan 3 perbedaan di antara keduanya? Ini dia. Rekan kerja Megan, Sarah, mengklaim bahwa salah satu kotak makan siang adalah miliknya. Dapatkah kamu menebak yang mana? Tutup kotak bekal pertama memiliki goresan cat kuku di atasnya. Warna cat kuku tersebut sangat cocok dengan kuku ungu Megan. Oleh karena itu, kotak kedua pasti milik Sarah. Tugas Megan adalah menemukan rumah pantai sewaan untuk bosnya. Dia menemukan 3 pilihan yang tersedia. Bisakah kamu membantu Megan memilih yang terbaik? Menurut kotak info, rumah pertama akan selesai dalam 100 tahun. Jadi ini mungkin penipuan. Rumah kedua seharusnya memiliki 4 lantai, tapi hanya memiliki 2 lantai menurut gambar. Oleh karena itu, Megan harus memilih opsi ketiga. Sepulang kerja, Megan pergi ke penata rambut. Sekelompok klien menunggu di lobi, tapi tidak sesederhana itu. Salah satu dari mereka bukan berasal dari planet ini. Dapatkah kamu menebak siapa? Wanita pertama, orang biasa tidak akan minum sampo. Megan meminta penata rambutnya untuk mewarnai rambutnya dengan warna merah. Mereka mengoleskan pewarna rambut, menunggu dalam waktu yang tepat, lalu mencucinya. Oh tidak, rambut Megan berwarna hijau.
Dia menginterogasi 3 tersangka. Penata rambut berkata, "Sayang, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sudah melakukan semuanya sesuai instruksi." Petugas kebersihan berkata, "Aku tidak menyentuh pewarna rambutmu. Aku alergi terhadap semua jenis produk rambut." Dan manajernya berkata, "Maaf Nona, seseorang pasti telah menukar paket dengan pewarna rambut." Siapa yang berbohong? Wanita pembersih, dia tidak akan bisa bekerja di salon kecantikan jika dia benar-benar memiliki alergi terhadap semua jenis produk rambut. Meghan bertemu dengan temannya di sebuah klub malam baru. Dia memasuki gedung dan tersesat di ruang bawah tanah. Meghan menghadapi 3 pintu yang mengarah keluar jebakan ini. Di balik pintu pertama ada sekelompok ular yang menjijikan. Meskipun mereka semua terlihat sama, beberapa di antaranya berbisa dan beberapa tidak. Di balik pintu kedua, ada sebuah kotak ajaib kuno. Siapapun yang berani membuka kotak ini akan dikutuk. Dan ada terowongan yang penuh dengan anjing penjaga yang kelaparan di balik pintu ketiga. Jalan mana yang lebih aman? Meghan harus memilih opsi kedua. Dia cukup berjalan melewati kotak itu tanpa membukanya dan menghindari kutukan. Untungnya Meghan berhasil melarikan diri dan menemukan klub malam tersebut. Penjaga di pintu masuk meminta kata sandi. Meghan lupa. Dia hanya ingat bahwa itu adalah kombinasi 6 angka. Bisakah kamu membantunya memecahkan kodenya? Lihatlah angka-angka yang tertulis di dinding. Meghan membutuhkan pemikiran literal di sini. Petunjuknya menunjukkan 3 angka 4, 7 angka 1, dan 2 angka 7. Jadi kodenya adalah 347127. Akhirnya Meghan memasuki pesta. Dia melihat seorang influencer terkenal di antara para tamu, Rob. Meghan mendekat dan meminta untuk bersuah foto. Dia setuju, tetapi di tengah-tengah pemotretan, Rob tiba-tiba pingsan. Polisi mengetahui bahwa dia telah diracuni. Mereka menanyai 3 orang saksi. Istri Rob, Ashley, berkata, "Kami berdua sedang menjalani diet jus. Rob dan aku hanya minum 1 jus sepanjang hari. Aku merasa baik-baik saja. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya." Manajer Rob, Stella, mengatakan, "Aku hanya berbicara dengan Rob sekali hari ini. Dia meminjam earbudku karena dia lupa membawa earbud miliknya di rumah." Dan Daniel, saudara laki-laki Rob, mengatakan, "Rob tidak tahan dengan diet jus, jadi aku diam-diam mentraktir kue organik bebas gula. Kuharap ini bukan salahku." Siapa yang meracuni Rob? Stella, ada sebotol racun telinga di dalam sakunya. Dia menaruhnya di earbuds. Akhirnya Meghan tiba di rumah. Oh tidak, seseorang mencuri vas antik kesayangannya. Dia menelepon polisi dan mereka menanyai 3 orang tetangganya. Mia berkata, "Aku sedang berada di luar kota. Aku baru kembali 1 jam yang lalu dan sangat lelah setelah menempuh perjalanan jauh sehingga aku langsung tidur." Tyler berkata, "Aku sedang bersiap-siap untuk mengecat rambutku. Tapi sepertinya hujan tidak akan segera berhenti. Jadi aku pergi saja ke bioskop." Anna berkata, "Kakak perempuanku jatuh sakit, itu sebabnya aku sibuk menjaga keponakan kecilku." Siapa yang berbohong? Mia, hujan turun sepanjang hari. Jika dia pulang ke rumah 1 jam yang lalu, jalan di bawah mobilnya akan basah. Meghan mengikuti lomba lari maraton lokal. Semua peserta berlari dengan jarak yang sama. Masing-masing diberi peringkat berdasarkan hasil yang unik. Meghan ternyata adalah pelari tercepat ke-50 dan pelari paling lambat ke-50. Berapa banyak pelari yang mengikuti lomba lari maraton tersebut? Meskipun 100 terdengar seperti jawaban yang jelas, namun sebenarnya 99. Meghan berada di urutan ke-50 dalam urutan 1 sampai 50 pelari tercepat. Jika dia pelari ke-50 paling lambat,
Berarti ada 99 pelari yang berada di urutan ke-50 sampai 99. Meghan mengunjungi gedung pencakar langit tertinggi di dunia. Butuh waktu 7 tahun untuk membangunnya. Setiap tahun para pembangun berhasil menggandakan tingginya. Berapa tahun yang dibutuhkan gedung pencakar langit itu untuk mencapai setengah dari ketinggian maksimumnya? Enam tahun. Jika para konstruktor mengandalkan tinggi gedung setiap tahun, gedung pencakar langit harus menjadi setengah dari tinggi akhir setahun sebelum selesai.